Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seri sekalian alam. Anak-anakku semuanya, kita jumpa kembali pada hari ini, Semarang 17 Januari 2021. Dalam pembelajaran tematik, tema 5, subtema 3, kelas 1 semester 2, muatan pelajaran SBDP dengan materi karya 3 dimensi dari bahan lunak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, anak-anak silahkan duduk dengan baik, siapkan alat tulisnya, pegang HP atau laptopnya dengan baik. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah pengertian yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak solih, anak solihah, kita masuk pada pembelajaran karya 3 dimensi dari bahan lunak. Anak-anak semuanya, terdahulu kita sudah mempelajari karya 2 dimensi. Dan sekarang kita masuk pada karya 3 dimensi. Masih ingat anak-anakku semua apa yang dimaksud dengan karya 2 dimensi? Siapa yang masih ingat? Iya, anak-anakku semuanya. Ustazah ingatkan kembali, dimensi itu artinya ukuran. Ya. Nah, 2 dimensi berarti karya yang memiliki 2 ukuran. 2 ukuran yang dimaksud di sini apa? Yaitu panjang dan lebar. Nah, sekarang kita masuk bahasan karya 3 dimensi dari bahan lunak. Sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Contoh karya 3 dimensi adalah patung, vas bunga, dan guci. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari bahan lunak. Bahan lunak mudah dibentuk. Bahan lunak cukup ditekan-tekan akan menjadi suatu bentuk. Contoh bahan lunak. Yang pertama adalah dari tanah liat. Dan ini adalah contoh bahan dasar yang terdiri dari tanah liat. Dan ini adalah contoh karya yang terbuat dari tanah liat. Anak-anak mengenal ya, ini bentuk gogok, ini cobek ya, atau piring tanah. Ini kompor anak-anakku semuanya. Kompor zaman terdahulu anak-anak, orang tua kita menggunakan
kompor seperti ini, bukan kompor ya, ini namanya hawu kalau orang Sunda bilang. Ini alat untuk memasak yang bahannya dari kayu bakar. Oke, anak-anakku semua, ini kita hanya mengenal saja. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, bahan lunak untuk membuat karya seni yang dari lempung terigu. Nah, lempung terigu merupakan contoh bahan lunak. Lempung terigu ini dibuat dari campuran terigu, air, minyak goreng, garam, dan pewarna. Adonan lempung terigu ditekan-tekan hingga menjadi bentuk tertentu. Bahasan cara membuat lempung terigu. Yang pertama, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air. 2. Tambahkan pewarna makanan. 3. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. 4. Aduk rata bahan-bahan tersebut. 5. Tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Yang keenam, uleni hingga tercampur rata dan adonan siap dibentuk. Anak-anakku semuanya, ini adalah contoh lempung terigu. Lempung terigu yang di sini berwarna merah, berwarna kuning, ini berwarna asli putih, dan ini adalah berwarna hijau. Ini semua warna-warni karena diberi pewarna. Diberi pewarna supaya lebih menarik. Contoh mainan dari lempung terigu. Ini anak-anakku, contohnya. Ini bentuk boneka-bonekaan. Contoh lain bisa juga berbentuk seperti burung hantu. Kalian bisa membuat apa saja yang kalian inginkan. Bahan lunak lainnya yang bisa digunakan untuk membuat karya 3 dimensi adalah plastisin. Apa itu plastisin, anak-anakku semuanya? Plastisin itu tidak asing atau tidak aneh bagi kalian karena setiap hari kalian sudah menggunakannya untuk membuat mainan. Nah, seperti ini. Ini banyak di warung-warung. Kalian kadang-kadang ke sekolah juga suka membawa bahan ini. Ini namanya plastisin atau kita bisa menyebutnya malam. Lanjutkan. Contoh mainan dari plastisin. Nah, seperti ini anak-anak. Nih, kalian bisa membuat untuk pasar-pasaran ya anak putri. Boleh seperti ini. Contoh lain, ini bisa dibuat model tanaman atau model binatang. Dan kalian bisa membuat yang model lain. Terserah suka-suka kalian. Selera kalian mau buat hewan, atau mau buat tanaman, atau buat apa saja, silahkan. Kemudian bahan lunak lainnya adalah adonan sabun. Anak-anak, adonan sabun ini, cara pembuatannya, insya Allah nanti Ustazah akan kirimkan link khusus ya, untuk cara membuat adonan sabun. Nah, adonan sabun ini terbuat dari sabun batang anak-anak yang diparut. Setelah diparut halus dicampur dengan tepung maizena sehingga terbentuk adonan seperti ini.
Nanti cara pembuatannya kalian silahkan saksikan di link yang Ustazah kirimkan. Contoh karya seni dari adonan sabun, ini seperti ini anak-anakku semuanya. Bisa membuat rangkaian bunga, ini seperti ini. Kemudian contoh lain bisa membuat mainan, mobil-mobilan, atau mainan lainnya. Tergantung selera kalian semua. Ya. Berikutnya. Anak-anak semuanya, sampailah kita pada penutup. Silahkan kalian cermati kembali materi yang ada pada buku petik 1E halaman 69. Silahkan kalian kerjakan latihan tertulisnya pada halaman 71 sampai dengan 72. Teruskan dengan penilaian harian di link yang sudah disediakan Ustazah. Nah, terima kasih atas kesungguhannya dalam belajar. Semoga semakin terampil menciptakan karya-karya baru dari bahan-bahan yang tersedia. Pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya.